Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Guru dalam pembelajaran matematika kelas 4 tentang menaksir. Video kali ini adalah lanjutan dari video pembelajaran yang lalu, di mana kita sudah bersama-sama belajar tentang taksiran pada bilangan cacah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai taksiran pada bilangan pecahan. Namun, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Dengan membaca basmalah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat memahami isi pembelajaran pada hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, kita langsung pada materi taksiran bilangan pecahan. Kita ingat kembali bahwa pecahan ada 4 jenis, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen. Untuk menaksir bilangan pecahan sendiri, nanti kita akan bulatkan bilangan pecahan itu menjadi satuan terdekat atau menjadi acuan sesuai dengan bilangan pecahan tersebut. Langsung saja kita ke materi taksiran pecahan biasa, atau kita gabung dan campuran. Untuk taksiran pecahan biasa dan campuran, kita ambil satu contoh, yaitu 1/2/7. Untuk taksiran bilangan campuran ini 1/2/7, bilangan campuran adalah terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecah. Bilangan bulatnya ada angka 1, bilangan pecahnya ada 2/7. Pada bilangan pecahan, untuk menaksir adalah yang perlu kita ingat, apabila pembilang kurang dari setengah dari penyebut, maka dibulatkan ke bawah atau kita jadikan 0. Namun jika pembilang setengah atau lebih dari setengahnya, kita bulatkan menjadi 1. Kita lihat di sini 2/7, setengah dari 7. Setengah dari 7 adalah 3,5. Kita lihat di sini pembilangnya adalah 2. 2 itu kurang dari 3,5. Maka kita hilangkan atau kita ubah menjadi 0. Sehingga 1/2/7 jika ditaksir bernilai 1. Kita lanjut untuk contoh pecahan campuran. Pecahan campuran sudah, kita ke pecahan biasa. Misalkan 4/6. 4/6, kita selalu lihat angka pembilangnya. Apakah pembilangnya setengah atau lebih dari setengahnya penyebut atau kurang dari setengahnya penyebut. Kita hitung, setengah dari 6 adalah 3. Kita lihat pembilangnya adalah 4. 4 sendiri nilainya lebih dari 3, sehingga 4/6 ini dapat kita taksir menjadi nilainya 1. Kita bulatkan menjadi 1 karena pembilangnya lebih dari setengahnya penyebut. Contoh lain misalkan 3 5
3/5. 3/5 pecahan campuran 3/5 yang mau kita taksir, kita lihat di pecahannya saja dulu. 3/5 karena bilangan bulatnya nanti akan kita tambahkan dengan hasil taksiran dari pecahannya. Setengah dari penyebut 5 itu setengahnya adalah 2,5 atau 2,5. Lihat pembilangnya adalah 3. Sehingga 3 ini nilainya lebih dari 2,5 atau 2,5. Karena lebih dari setengahnya penyebut, maka kita bulatkan menjadi 1. Kita bulatkan menjadi 1. Nah, ditambah dengan bilangan bulatnya adalah 3, sehingga 3/5 bisa kita taksir menjadi 4. Oke anak-anak, mudah-mudahan penjelasan tentang taksiran pada bilangan pecahan biasa dan campuran tadi dapat dipahami oleh kalian. Sekarang guru lanjutkan pada penjelasan tentang taksiran pecahan desimal. Pada taksiran pecahan desimal yang dilihat, karena kita akan membulatkan menjadi satuan yang dilihat seperti materi pada yang telah kita bahas lalu, yaitu angka persepuluhannya atau angka di belakang koma persis. Angka persepuluhan pada contoh bilangan pertama, bilangan 7.351,75 ini, angka persepuluhannya adalah angka 7. Pada penjelasan yang lalu, jika angka persepuluhan 5 atau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi 1. Namun jika angka persepuluhan kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi 0 atau pembulatan ke bawah. Di sini angka persepuluhannya adalah angka 7. 7 itu lebih dari 5, maka persepuluhan ini dibulatkan menjadi 1. Sehingga 7.351 ditambah pembulatannya 1 menjadi 7.352. Oke. Kemudian untuk contoh kedua, 284,3 persepuluhan di sini adalah angka 3. 3 itu kurang dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah atau kita rubah menjadi 0. Sehingga untuk taksiran pecahan 284,3 menghasilkan nilai 284. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan tentang taksiran pada pecahan desimal, guru harap juga kalian sudah memahaminya. Sekarang kita masuk pada penjelasan taksiran pada pecahan persen. Persen sendiri adalah per 100 dengan lambang seperti ini. Nah, untuk pecahan persen, nanti kalian untuk menaksirnya, acuannya adalah bilangan persen itu sendiri. Apabila bilangannya di sini puluhan, maka kita taksir ke puluhan. Apabila bilangan ini ratusan, maka kita taksir ke ratusan. Contoh 44%. 44 adalah bilangan puluhan. Apabila bilangan puluhan, kita selalu melihat satuannya, yaitu angka 4 yang ada di belakang. Ini satuan. 4 itu kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah atau kita rubah menjadi 0. Sehingga 44% kita taksir menjadi 40%. Kemudian contoh kedua, 28%. Ini pun masih bilangan puluhan. Yang dilihat adalah satuannya. Satuan di sini adalah angka 8. 8 lebih dari 5. Karena 5 atau lebih, 5, 6, 7, 8, 9 itu ditaksir menjadi 10. 8 kita bulatkan ke atas menjadi 10. 10 ditambah 20 sehingga menjadi 30%. 135 adalah bilangan ratusan. Jika pada bilangan ratusan, kita selalu melihat puluhannya. Puluhannya di sini adalah angka 3.
3 kurang dari 5, sehingga dari angka 3 ke belakang kita rubah atau kita bulatkan ke bawah menjadi 0. 100%. Kemudian 263, angka ratusan juga, kita lihat di puluhan, yaitu angka 6. 6 lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 100. Sehingga dari sini 100 ditambah depannya 200, nilainya taksirannya menjadi 300%. Nah, setelah tadi kita belajar menentukan taksiran dari 4 jenis pecahan, kali ini kita aplikasikan, kita gunakan untuk menentukan hasil taksiran atau taksiran hasil operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama, ada bilangan 4/8 ditambah 2/5. Selalu kita melihat pembilangnya. Apabila pembilangnya setengah atau lebih dari setengahnya penyebutnya, kita bulatkan menjadi 1. Namun jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, kita jadikan 0 atau kita bulatkan ke bawah. Di sini setengahnya dari 8 adalah 4. Pembilang persis 4, sehingga kita bulatkan menjadi 1. Kemudian setengah dari 5 adalah 2,5. Pembilangnya 2. 2 kurang dari 2,5, jadi kita bulatkan menjadi 0. Sehingga 4/8 ditambah 2/5, hasil taksirannya adalah 1. Kemudian untuk 2/4/5 dikurangi 1, 3/7. Kita lihat di pecahannya. Pecahannya pembilangnya 4, sedangkan setengah dari penyebut, setengah dari 5 adalah 2,5. 4 lebih dari 2,5, sehingga untuk pecahan 4/5 kita taksir menjadi 1. Kita bulatkan menjadi 1. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Kemudian dikurangi, pecahan di belakang adalah 3/7. Setengah dari 7 adalah 3,5. Pembilangnya 3. 3 kurang dari 3,5, sehingga pecahan 3/7 kita bulatkan menjadi 0. 0 ditambah 1 ketemu 1, sehingga 3 dikurangi 1 adalah 2. 2/4/5 dikurangi 1 3/7, taksirannya adalah 2. Kemudian kita masuk ke operasi hitung untuk pecahan desimal. Setiap pecahan desimal harus kita perhatikan pada satuannya atau angka di belakang koma. Untuk pecahan desimal pertama ini, satuannya adalah 3. 3 kurang dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah atau menjadi 0, sehingga 24,3 pembulatannya adalah 24 dikali 1,82, satuannya 8. 8 itu lebih dari 5, sehingga dibulatkan menjadi 1. 1 ditambah 1, 2. Hasil taksirannya 24 dikali 2 menghasilkan 48. Lanjut ke nomor 4, masih pada pecahan desimal. Yang dilihat adalah satuannya angka 6 lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 1. 1 ditambah 18 menjadi 19, ditambah 2,75 satuannya 7. 7 pun lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 1. 1 ditambah 2 hasilnya 3, sehingga 19 ditambah 3 hasilnya adalah 22. 1,18,6 ditambah 2,75 hasil taksirannya adalah 22. Oke, kita lanjut di taksiran operasi hitung
45% dari 5.125. Pada taksiran persen tadi acuannya adalah bilangan pada persen itu. 45 adalah bilangan puluhan, sehingga kita bulatkan menjadi puluhan. Dilihat adalah satuannya angka 5 atau lebih, itu dibulatkan ke atas. Satuan 5 kita bulatkan menjadi 10 ditambah 40 sehingga menghasilkan 50% dikali 5.125. 5.125 adalah bilangan ribuan. Jika ribuan, yang dilihat adalah ratusannya. Ratusan di sini angka 1. 1 itu kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Sehingga dikalinya dari 1 ke belakang menjadi 0, 5.000. Pada operasi hitung persen, taksiran jika ada persen itu adalah per 100. Nanti hasil kali dari 50 dikali 5.000 harus jadikan per 100. Untuk 50 kali 5.000 sendiri, nolnya kita simpan. Di sini ada 01, di sini ada 03, berarti kita sudah menyimpan 4 angka 0. Sedangkan untuk 5 kali 5 adalah 25. 25% 25 tadi kita nyimpan, ada nolnya 4, 1, 2, 3, 4, kemudian persen. Persen di sini adalah per 100, sehingga 25 nolnya 4 berarti 250.000 per 100. Jika ada angka per 100 dan di atasnya bilangan tersebut memiliki angka 0, maka kita bisa menghilangkan, kita bisa mencoret 0 yang ada di bawah, ya, dengan catatan atas pun kalau bawah dicoret 2, atas juga adil dicoret 2, sehingga menghasilkan 25, nolnya ada 2, 2.500. Persen 45% dari 5.125 kita bulatkan menjadi 50% dari 5.000, yaitu 2.500. Kita mencoba untuk soal cerita taksiran dari diskon. Diskon itu potongan harga. Kita biasa melihat di supermarket ada tulisan diskon. Diskon itu potongan harga, jadi nanti harganya akan lebih murah dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya 13%, harganya 19.500. Mencarinya bagaimana? Biar tahu diskonnya berapa. Dengan seperti di soal nomor 5, yaitu 13% dikali harganya 19.500. Kita taksirkan dulu untuk persenannya. Ini puluhan, yang dilihat satuannya angka 3. Kurang dari 5 dihilangkan menjadi 10%. Dari 19.500 ini puluh ribuan, yang dilihat angka ribuannya. Angka ribuannya angka 9. 9 itu lebih dari 5, maka 9 ini kita bulatkan menjadi 10.000. 10.000 ditambah 10.000 depannya ini menjadi 20.000. Maka kita bisa mengalihkan 10% dengan 20.000. 0 di depan 1, 0 di belakang ada 4. Kita sudah mengantongi, kita sudah menyimpan 4 angka 0. Sedangkan 1 kali 2 hasilnya 2. 2 tadi kita menyimpan angka 1, 2, 3, 4 menjadi 20.000 persen. Persen adalah per 100. Angka pembilangnya adalah angka 20.000. Jika ada 0 di bawah kita bisa coret 2, atas pun coret 2, sehingga 10% dari 20.000 adalah 200. Taksiran dari 13% kali 19.500, ketemu taksiran diskonnya 200. Baiklah anak-anak,
Tadi kita sudah belajar bersama tentang taksiran, bilangan, pecahan, hingga menentukan hasil taksiran dari operasi hitung bilangan pecahan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik, sehingga kalian dapat mengerjakan 5 latihan soal yang sudah guru sajikan ini dengan benar, dan ingat, kerjakan secara mandiri agar kalian bisa melatih pemahaman kalian tentang materi tadi. Oke, Bu Guru tunggu hasilnya. Kalian fotokan, kalian kirim lewat Wapri Bu Guru. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat selalu jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Kita harus selalu pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. Social distancing juga diperhatikan, jangan berkerumun. Oke? Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.